Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mencermati bahwa setiap masa itu tentu ada habisnya dan manusia adalah makhluk yang terbatasi oleh ruang dan waktu, tentu kita harus berupaya juga bagaimana supaya waktu kita ini bisa efektif kita gunakan dan efisien kita manfaatkan. Tentu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai, baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Tentu saja ukurannya sebenarnya adalah ukuran pribadi kita. Dan setiap orang tidak akan ada yang mengerti seberapa toh tujuan yang harus dicapai. Kalau tujuan kita sebatas pada institusi pendidikan adalah menamatkan belajar, tentu hukumnya tidak wajib pinter, karena wajib tamat. Memahami kondisi seperti ini, orang sekolah itu tidak wajib untuk bisa pinter atau cerdas, karena yang paling penting dia berangkat, mengerjakan soal ketika ujian, mendengarkan ketika pelajaran, dan tidak wajib mengeterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kalau tujuannya adalah tujuan institusional, tujuan kelembagaan. Karena kalau PAUD ya berarti yang bersangkutan harus bisa menamatkan PAUD-nya. Kalau TK ya bisa berarti menamatkan TK-nya, SD, SMP, SLTA, dan seterusnya. Tapi apakah hanya itu sebenarnya? Dan cerobohnya lagi adalah bahwa kita diminta untuk belajar yang gigih, yang cermat, tetapi tidak diminta untuk bisa menciptakan sesuatu, tetapi memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh orang lain. Dan ini perlu kita cermati sama-sama. Apakah orientasi seperti ini sudah benar? Kalau kondisi kita adalah memanfaatkan situasi yang kondisinya telah diciptakan oleh orang lain. Membangun berarti kan menciptakan pembangunan atau membuat pembangunan dalam kerangka berpikir untuk menghadapi sesuatu atau mensikapi sesuatu. Mestinya sekolah, kantor itu adanya karena memang kita membutuhkan, bukan karena adanya karena sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tetapi kebanyakan kita diantaranya adalah memahami apa yang diperlukan dulu, kemudian terjadi sesuatu dulu, kemudian dibutuhkan. Maka diciptakanlah kantor, sebagaimana Departemen Tenaga Kerja. Dulu sebelum ada Departemen Tenaga Kerja itu pengangguran banyak sekali. Baik pengangguran yang tersamar, disguised unemployment, atau pengangguran yang total, artinya memang tidak punya pekerjaan sama sekali. Karena sebenarnya pengangguran itu juga ada kriterianya, pengangguran yang disguised unemployment atau pengangguran yang tersamar atau pengangguran yang memang tidak sepantasnya, misalnya harusnya pekerjaannya hanya sehari itu harus 8 jam, tapi dia hanya bekerja 4 jam. Terus ada kategori bahwa ketika seperti itu, maka disebut sebagai pengangguran. Itu juga tidak tepat juga, karena pengangguran itu tentu disesuaikan dengan kapasitasnya. Ya kalau orang bekerja sebagai admin dalam perusahaan atau dalam sebuah kondisi dan dia menggunakan waktu efektifnya itu cukup hanya 2 jam, kenapa harus 4 jam? Kembali kepada permasalahan hidup tadi, bahwa ketika orang disebut sebagai pengangguran atau tidak mempunyai karya, dan ketika orang lain bersekolah tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan,
Tentu orientasi-orientasi seperti ini harus diubah. Mengapa demikian? Karena harusnya generasi Z itu menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan agar orang-orang yang mempunyai keahlian yang sama atau berbeda tetapi masih dalam kerangka kepentingan untuk mendapatkan sesuatu hal yang sama, itu mereka wadahi sama-sama untuk bisa menghasilkan sesuatu. Itulah mengapa sebabnya negara kita ini tidak berangsur membaik walaupun setiap tahun meluluskan akademisi ribuan, bahkan ratusan ribu. Tetapi mengapa hal ini dilakukan? Ya karena ada amanah yang perlu dikondisikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, mestinya anak tidak hanya dibekali dengan kemampuan-kemampuan knowledge approach, pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara naratif atau secara teoritik. Tapi anak juga harus dibekali dengan bagaimana berbaur di masyarakat, bagaimana mengadakan konsolidasi, koordinasi kepada masyarakat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Tidak hanya sekedar padat karya, tetapi orang harus dibekali dengan cipta karya. Karena kalau orang hanya dipenuhi dengan padat karya, maka tentu orang hanya dipenuhi dengan bagaimana membersihkan ini, bagaimana menyelesaikan hal itu. Tapi mereka tidak bisa menciptakan karya. Bagaimana menciptakan karya yang baik, bagaimana menciptakan peluang, bagaimana menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu kalimat bermanfaat bagi orang lain itu tidak hanya sekedar untuk disampaikan dalam bentuk kata-kata, tapi juga harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Kenapa kita kalah dengan orang-orang, mohon maaf, Tionghoa, Chinese? Karena mereka mampu menciptakan sesuatu dan mampu mendistribusikan ciptaannya itu di berbagai negara, di berbagai ruang lingkup kekuasaan, pemerintahan di seluruh dunia. Loh, kebetulan kita ini mentalitasnya hampir sama. Mentalitas konsumtif. Kalau dalam bahasa sekarang di olahraga, kita menang pertandingan misalnya di sepak bola, kita menang 8 kali, tapi kalah 2 kali, itu yang dihujat bukan menangnya yang 8 kali, tapi yang kalahnya yang 2 kali. Kemudian ganti pelatih, itu tentu menjadi permintaan dari mereka-mereka. Wah, ini kok kalah terus, ganti pelatih. Mereka tidak mempertimbangkan bagaimana mentalitas juara itu memang harus dimiliki oleh setiap pemain di olahraga apapun, baik bulu tangkis, bola voli, badminton, sepak bola, dan seterusnya. Dan mentalitas juara ini harus dibekali dengan mentalitas pemenang, tidak takut kalah. Ya kalau kita ini mentalitasnya belum bagus, sekalipun diganti pelatih yang kelas dunia seperti apapun, ya tidak akan bisa. Karena apa? Pertimbangannya adalah bahwa mentalitas kita belum jadi. Kita sekolah, di sekolah yang favorit, yang unggulan,
kita tidak bisa mengikuti pelajarannya. Kan nggak mungkin juga kita mengatakan gurunya out, gurunya minta diganti karena tidak sesuai. Belum ada kan permintaan seperti itu di institusi pendidikan. Kalau di olahraga mungkin karena mereka hanya berpikir bahwa coach atau pelatih itu hanya mentransfer teknik, tetapi tidak membangun fundamen dasar dari apa yang telah berlangsung. Sehingga kondisi ini perlu dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan satu ranah yang berbeda. Inilah yang kira-kira mungkin bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi beberapa kita, bagi golongan kita untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang mendasar. Kalau diupayakan secara terkondisi, kembali pada mental tadi. Kalau mental kita belum jadi, ya akhirnya akan mengacu pada pola-pola yang tidak tepat. Kalau di sekolah, ada yang nilainya kok ada yang 10, tapi juga ada yang nilainya 5. Tentu kita tidak bisa menyalahkan dong, kenapa kamu nilainya 5, sedang yang lain 10. Ada yang bilang nilai saya itu 9 kok sebenarnya, tapi dibagi 3. Ya sama aja, berarti kan jelek juga. Ya dalam hal ini, tentu kita ada pembelajaran-pembelajaran yang lebih. Mentalitas menjadi pemimpin itu perlu. Mentalitas menjadi orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang terpilih itu juga sangat dibutuhkan. Untuk saat ini kita tidak perlu sibuk mencari kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi sebenarnya kita juga mempunyai seabrek kelemahan yang sangat menghambat kemajuan kita. Sekarang ini ada isu atau ada perhelatan yang luar biasa besar, yakni ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini tentu akan menjadi sisipan. Mau mendukung yang mana? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Sebaiknya kalau kita mendukung yang nomor 1, tentu tidak usah mengusik teman kita, keluarga kita yang mendukung nomor 2 atau nomor 3. Kalau kita mendukung nomor 2, ya jangan kita berpikir menjelekkan yang nomor 1 dan nomor 3, dan seterusnya dan seterusnya. Karena masing-masing juga mempunyai kepentingan. Masing-masing harus mengawal sebuah kondisi. Misalnya saya sebutkan, nomor 1 adalah Pak Amin misalnya. Nomor 1 itu Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat keterpilihan yang luar biasa, karena juga didukung dengan partai-partai yang banyak. Kiai yang mendukung juga harus banyak. Mengapa? Karena ketika nanti dia menang, Pak Anies itu menang, mereka juga tidak jauh-jauh dengan kiai, tidak jauh-jauh dengan ulama, tidak jauh-jauh dengan orang-orang yang mengerti tentang agama. Ada pesantren atau pondok pesantren yang mendukungnya, itu ya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Bagaimana kalau yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran atau Pak Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Itu ya tidak apa-apa. Dan di situ juga didukung oleh kiai, oleh pesantren, oleh ulama. Dan kiai dan ulama itu memang tidak boleh meninggalkannya. Walaupun keduanya adalah orang-orang yang
nasionalis. Dan yang ketiga adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Pak Mahfud MD ini satunya adalah santri, Pak Mahfud, yang satunya adalah nasionalis, Pak Ganjar. Juga tidak apa-apa, harus didukung dengan ulama-ulama yang banyak dan tidak usah menyerang satu dengan yang lain. Karena masing-masing mempunyai kepentingan. Kalau nanti kan tidak mungkin ketiganya menang semua. Ya mungkin ada yang menang salah satu. Ini yang dijadikan sebagai sarana untuk bisa membuat atau menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Dan perlu diingat bahwa pemilu ini merupakan bagian yang harus dilewati dan bukan tujuan. Tujuannya adalah menyelamatkan bangsa dan negara untuk bisa melalui Indonesia emas dengan cara-cara yang baik dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Inti dari semua ini adalah bahwa mari kita berupaya untuk memperbaiki kapasitas kita masing-masing tanpa harus menjelekkan satu dengan yang lain. Kita berjuang dengan tanpa menumpahkan sesuatu yang merugikan atau menumpahkan darah atau merugikan orang lain dengan jalan apapun. Intinya adalah bahwa memang sesuatu seperti ini memang harus dilewati. Setiap 5 tahun sekali, kalau dulu ada repelita, kalau sekarang mungkin sebutannya ada RPJM, rencana pembangunan jangka apa gitu, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tapi yang paling penting, semua kita hadapkan, kita gerakkan, atau kita harus menjadi generasi yang baik, yang mampu memberikan contoh kepada generasi sesudah kita dengan cara-cara yang baik. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang dipertimbangkan dan pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini. Yang terakhir juga, mari kita berusaha bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang mendera pada diri kita ketika saudara-saudara kita mendapat permasalahan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan kita. Andai kata ada yang sulit di bidang ekonomi, maka semoga Allah memudahkannya, dan ketika ada kesulitan yang lain, maka Allah memberikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.